terbayar, antum bisa melelang, menjual motor tersebut, menjual tanah tersebut. Karena kalau antum memiliki surat-suratnya, antum bisa menjualnya. Sehingga sekarang praktek pergadaian yang diterapkan di perbankan, yang digerakkan oleh para penggerak, para penggiat ekonomi syariat, di zaman sekarang sudah mulai ada akal-akalan, gadai emas. Bagaimana caranya? Kalau antum butuh uang 10 juta, gadaikan emas misalnya 30 gram. Dan selama masa pegadaian, antum diwajibkan membayar uang sewa minjam. Bahwa sewa menyimpankan. Administrasi menyimpankan emas. Jadi setiap bulan itu nilainya sekian persen dari nilai piutang. Jadi kalau emasnya, piutangnya 100 juta, maka biaya sewa tempat untuk menyimpan emas semakin mahal. Akal-akalan. Mereka ingin mencari keuntungan dari gadai dengan cara apa? Menggadaikan emas yang tidak repot nyimpennya, dan mereka bisa dengan akal-akalan mendapatkan uang sewa gudang untuk nyimpen emas. Mereka tidak mau menerima gadai sapi. Kenapa? Gadai sapi pasti repot sekali. Tidak mau. Mereka maunya gadai emas. Gadai sawah, mereka tidak bisa kamuflase dengan sewa nyimpan, karena sawah tidak perlu disimpan. Akhirnya apa? Emas yang butuh katanya tempat untuk merawatnya, untuk menyimpannya. Ini akal-akalan zaman sekarang untuk bisa mendapatkan bunga dari piutangnya. Nah, manfaat mengetahui akad ditinjau dari konsekuensinya, memindahkan atau tidak memindahkan. Ini kita bisa mengetahui siapa yang memiliki unit usaha. Karena apa? Kalau antum mendirikan satu perusahaan, perusahaan itu bisa untung dan bisa buntung. Di saat untung, maka tentu nilai aset itu akan berkembang. Dari dulu asetnya hanya 10 juta, hanya 100 juta, maka dengan dikelola dan berjalannya perusahaan, maka aset bisa menjadi ratusan juta bahkan miliaran. Sebaliknya pun demikian, di saat gagal usaha, perusahaan memiliki piutang yang harus dibayar dan aset perusahaan tidak cukup, maka yang berkewajiban menutup kekurangan piutang adalah pemilik unit usaha, yaitu pemodal, para pemegang saham. Karenanya hal ini perlu digarisbawahi, bahwasanya dalam melakukan kerjasama kita harus tahu siapa kita dan siapa partner kita. Kita sebagai pemilik atau hanya sebatas pelaksana usaha. Kalau kita sebagai pelaksana usaha, maka hak kita hanya sebatas bagi hasil. Namun unit usaha, benar, unit usaha ini besar karena Anda, betul. Kita tidak berselisih dalam itu. Namun barang yang antum jual ini, barang yang antum kelola ini, dari mana dibelinya? Dengan uang pemodal. Dengan uang pemodal. Maka dialah yang memiliki unit usaha. Dialah yang berhak untuk menjual bila telah diputus kontrak misalnya. Sudah kita putus hubungan dan unit usaha ini kita jual. Aset kita jual. Maka yang berhak menerima, memiliki aset adalah pemodal. Sedangkan pelaku usaha hanya berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan persentase yang disepakati. Dan yang kedua adalah mengetahui hak dan wewenang masing-masing. Kalau dalam unit usaha, mudharabah, disepakati mudharabah dalam bentuk misalnya jual beli kain, maka pelaku usaha tidak berhak, tidak berwenang secara sepihak untuk merubah usahanya. Ternyata jual beli kain tidak menguntungkan, saya mau rubah menjadi jual beli kambing tanpa seizin pemodal, tidak berhak. Kenapa? Dia adalah amin, dia pelaksana amanah, dan dia harus bekerja sesuai dengan kesepakatan dan wewenang yang diberikan, disepakati dengan pemodal. Taib. Ini manfaat mengenal taksimul uqud. Jam berapa? 8:30. Taib. Antum mau lanjut atau istirahat?
Siapa mau istirahat? Yang lanjut? Lanjut ya. Lanjut. Saya milih lanjut. Karena waktu kita tinggal setengah jam. Prinsip keempat, mengenal sebab-sebab haramnya akad. Ini sempritnya para ustadz. Kalau polisi sempritanya di mulut, tit. Ini sini saatnya sempritnya para ustadz berbunyi awas. Kalau sudah ada ini, berhenti, jangan jual beli, jangan bertransaksi. Semprit pertama, lihat. Yang pertama adalah barang yang antum jual belikan. Objek akad antum haruslah objek yang halal. Tidak boleh jual beli khamr, tidak boleh jual beli babi. Kalau sudah ada objek yang diperjualbelikan haram, konten-konten porno haram. Kenapa? Barang yang diperjualbelikan yang menjadi objek akad adalah haram. Menyewakan jasa apa? Akuntansi. Ya, akuntansi halal. Tapi untuk apa yang antum mau hitung? Riba haram. Kenapa? Objek akadnya adalah haram. Jasa haram. Apa yang antum sewakan? Yang disewakan adalah rumah untuk bar haram. Kenapa? Objek akadnya adalah haram. Kemudian hal yang kedua yang menjadikan suatu akad itu haram dalam Islam ialah adanya riba. Ya, saya jual rumah. Namun kalau antum telat bayar cicilan, ada penalti. Ada penalti, ada denda. Kalau telat bayar, ini berarti ada riba. Atau, ya saya jual. Kalau antum bayar dengan emas, saya jual emas. Kalau antum bayar dengan emas, maka emas yang lama harus 2 gram, emas barunya 1 gram. Tukar tambah emas, ini adalah riba. Emas harus sama, 1 gram ditukar dengan 1 gram. Benar, yang satunya emas lama, yang satunya emas Tommy sama saja, tidak ada bedanya. Emas lama atau emas Tommy, emas baru atau emas lama, tidak ada bedanya, harus sama. Mithlan bimithlin. Dan yang ketiga, adanya gharar. Kata orang, beli kucing dalam karung. Jual beli kok kucing. Kucing itu haram dijual belikan. Sudah haram dijual belikan di dalam karung lagi. Tidak tahu kucing apa. Kucing garong atau kucing anggora. Tidak tahu. Haram. Kalau dalam zaman dahulu dikenal ada namanya Bai'ul Mulamasah. Jual beli di saat gelap gulita di malam hari. Tidak tahu barangnya kayak apa. Atau jual beli hamalah. Apa namanya? Anak yang masih dalam perut induknya. Anak sapi masih dalam perut induknya. Ikan di dalam air. Ini termasuk bai'ul gharar. Tidak jelas berapa ikannya, berapa besar. Begitu juga kalau anak sapi. Sapinya ini, anaknya ini jantan atau betina, tidak tahu. Nanti kalau terlahir, ya jantan ketahuan. Namun ini nanti terlahir dalam keadaan hidup atau terlahir dalam keadaan mati, kita tidak bisa tahu. Jual beli ijon. Rasulullah SAW an bai'i thimari hatta tazhua. Rasulullah SAW melarang kita jual beli thimar, biji-bijian buah-buahan sampai tiba masa panennya, sampai tiba masa tuanya. Tatkala masih hijau tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Adanya gharar. Tidak pasti. Jangan-jangan nanti datang wabah, datang wereng, datang belalang, datang angin rontok semua buahnya. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Ada gharar. Kalau zaman sekarang mungkin Ustaz tadi antum sebutkan jual beli mulamasah. Jual beli yang hanya berpedoman atau berdasarkan diraba saja. Kalau zaman sekarang listrik sudah di mana-mana. Kalau zaman dulu kan ada mulamasah. Kenapa? Di malam hari tidak ada lampu. Terlebih di saat yang tidak ada cahaya bulan. Di hari-hari tua. Zaman sekarang saya katakan, di zaman sekarang mulamasah justru di tempat yang terang benderang terjadi bai'ul mulamasah. Dengan teknologi yang canggih, kombinasi sinar lampu yang dipelajari sedemikian rupa, menjadikan bai'ul mulamasah dipraktekkan di mana? Di tempat yang terang benderang.
Kalau tidak percaya silahkan ke sebagian toko yang di siang hari menggunakan lampu sinar. Lihat toko perhiasan. Lihat kenapa senantiasa di toko perhiasan itu ada lampu yang berwarna-warni. Ada yang biru, ada yang merah. Kenapa tidak pakai lampu biasa seperti ini? Karena untuk mengesankan bahwasanya barang yang dia jual bagus. Perhiasan yang dia jual bagus. Tapi kalau dia pakai sinar biasa seperti ini, maka tidak kelihatan. Namun dengan penyinaran yang sedemikian sudah dikaji, dipelajari, kombinasi lampunya sekian, warna merah sekian, biru sekian, ini akan menghasilkan sinar, pantulan pada perhiasan emas yang sedemikian rupa. Sehingga orang yang wanita yang masuk ke toko emas, tergiur, giliran sudah sampai luar, ternyata biasa saja toh. Kain. Toko sebagian menggunakan penyinaran yang disengaja sedemikian rupa warna-warninya. Sehingga ketika antum di dalam toko antum mengatakan, wah bagus. Warnanya mewah katanya. Giliran sudah sampai di luar kena sinar matahari, noraknya. Ini sering terjadi seperti ini. Ini termasuk bai' al-mulamasah. Kenapa? Pembeli tidak tahu sejatinya barangnya itu seperti apa. Ini di zaman sekarang terjadi. Kemudian faktor ketiga yang menjadikan akad itu haram ialah adanya persyaratan yang menimbulkan gharar atau riba. Seperti tadi dicontohkan, boleh beli dengan kredit, namun bila telat cicilan maka ada penalti, ada denda. Ini namanya ada persyaratan yang riba. Kartu kredit, antum boleh utang, beli dengan kartu digesek, utang. Kalau dalam 1 bulan belum dilunasi, maka akan ada penalti, ada denda. Ini adalah adanya persyaratan yang mengundang riba atau gharar. Dan ini tentu haram. Yang kelima, berhubungan dengan waktu. Subhanallah, waktu yang Allah berikan kepada kita itu hanya ada satu waktu yang haram untuk jual beli. Yaitu pada hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi, kemudian apa? Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Hanya ini waktu yang diharamkan untuk jual beli. Selebihnya silahkan. Waktu sholat zuhur, jual beli sah. Jual beli sah. Kemudian yang keenam, tempat. Dan hanya ada satu tempat yang diharamkan untuk jual beli. Di mana? Itu di masjid. Idza ra'aitumur rajula yatabayya'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Kalau engkau melihat ada orang berjual beli di masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Hanya ada satu tempat, yaitu masjid. Dan para ulama, para fuqaha, dan ini termasuk difatwakan oleh Lajnah Daimah, bahwa yang masuk dalam pagar masjid, halaman masjid yang masuk di dalam pagar masjid, itu hukumnya sama dengan di dalam masjid. Itu yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Walaupun dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak. Yang masjid ya hanya yang ada dalam bangunannya saja. Itu ada ulama yang mengatakan demikian. Namun yang sekarang difatwakan oleh Lajnah Daimah oleh Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia ialah pendapat yang pertama, bahwasanya yang masuk dalam wilayah masjid, pagar masjid, maka itu termasuk hukum masjid. Mereka berdasarkan berpedoman dengan kaidah seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Kaidahnya mengatakan wal harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Teras suatu tempat itu hukumnya sama dengan tempat tersebut. Hukumnya sama dengan tempat tersebut. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini ialah hadis syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat.